Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah kejayaan Islam. Sejarah kejayaan Islam. Apakah teman-teman tahu bagaimana kejayaan Islam? Apa materi ini kita akan mempelajari tentang periode sejarah Islam, masa kejayaan Islam, dan tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Berdasarkan pendapat Harun Nasution, sejarah Islam dibagi ke dalam 3 periodisasi, yaitu klasik, periodisasi pertengahan, dan periode modern. Periode klasik. Pada periode klasik dibagi ke dalam 2 fase, yaitu sebagai berikut. Fase ekspansasi dan integrasi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. B. Fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada klasik berlangsung dari masa Rasulullah hingga menyebar pasukan Mongol ke dunia Arab pada tahun 1158 Masehi. 2. Periode pertengahan. Periode pertengahan dibagi ke dalam 2 fase, yaitu sebagai berikut. Fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dikuasainya beberapa kerajaan Islam oleh tentara Mongol. B. Fase munculnya ketiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Peradaban Islam kembali bangkit sekitar tahun 1500 sampai 1800 Masehi dengan berdirinya 3 kerajaan besar, yaitu Turki, Utsmani, Safawi, Persia, dan Moghul di India. 3. Periode modern. Periode modern ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1789 sampai 1801 Masehi dan munculnya tokoh-tokoh pembaru Islam. B. Kemajuan umat Islam. Kajian umat Islam didorong oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. 1. Faktor internal. Ada beberapa faktor internal yang mendorong kemajuan umat Islam, diantaranya adalah ajaran Islam sendiri mendorong umatnya untuk maju. B. Islam adalah rahmat seluruh alam. C. Islam adalah agama dakwah. 2. Faktor eksternal berikut ada beberapa faktor eksternal yang mendorong kemajuan umat Islam. Terjadi asimilasi antar bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. B. Giatnya usaha penerjemahan kitab-kitab asing dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini munculnya tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berjihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan sebagai berikut. 1. Ilmu filsafat. 2. Bidang kedokteran. 3. Bidang matematika. Dan 4. Ilmu hadis. C. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Pada masa kerajaan Islam muncul tokoh-tokoh ilmuwan dan cendekiawan Muslim yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan saat itu. Diantaranya adalah 1. Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi pada tahun 520 sampai 595 Hijriah. Ibnu Rushdi merupakan salah satu tokoh pada masa penjajahan Islam. Ibnu Rushdi memiliki nama lengkap yaitu Abu Walid Muhammad bin Rushdi. Lahir di kota Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah sampai 1126 Masehi. Dikenal dengan sebutan Averroes. 2. Al-Ghazali. Al-Ghazali pada tahun 450 sampai 505 Hijriah. Lahir di kota Ghazali, sebuah kota kecil di dekat Tus, Khurasan. Al-Ghazali yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, lahir pada tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 111 Masehi. 3. Al-Kindi pada tahun 805 sampai 873 Masehi. Al-Kindi adalah filsufi besar pertama Islam karena ia adalah seorang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Beliau lahir pada tahun 801 Masehi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dengan nama Abu Yusuf. Yakub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asyah bin Hais Al-Kindi dan meninggal pada tahun 869 Masehi. 4. Al-Farabi pada tahun 872 sampai 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu
Khan Ibnu Uzlang Ar-Farabi lahir di Farabi, Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. 5. Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina yang juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga seorang dokter kelahiran Persia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.